Halo dunia, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Oke, halo dunia, halo teman-teman, selamat malam. Masih dari Bali, lebih tepatnya di Jalan Raya Seminyak ya teman-teman ya. Nah, kali ini di video ini saya bakal sambil coba jalan-jalan malam ya di kisaran ini aja sih, di kisaran Seminyak, Legian dan Kuta, sambil sedikit bercerita tentang kehidupan saya ya sebelum menjadi seorang solo traveler vlog. Rasanya udah beberapa video ini saya belum memperkenalkan diri teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran apa niat saya, apa tujuan saya, sehingga saya memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber ya. Nah, jadi teman-teman, perjalanan saya di Bali ini dimulai kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu ya, lebih tepatnya. Ya bisa dibilang 1 bulan lah. Karena tinggal kurang lebih 2 atau 3 hari lagi, tepat sebulan saya memutuskan untuk ke Bali dari Palembang. Seperti di video pertama saya, perjalanan dari Palembang menuju ke Denpasar ya. Yang dimana pada saat itu harusnya saya naik kereta, tapi karena tiketnya sudah sold out untuk beberapa hari, jadi saya memutuskan untuk naik bis sampai ke Pelabuhan Merak. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya sih, kenapa ya saya memilih Bali untuk destinasi untuk sebagai destinasi pertama saya untuk membuat video wisata. Ya seperti mungkin yang teman-teman udah nonton di video saya, bahwa Bali ini adalah salah satu provinsi yang memegang erat kultur dan budayanya secara kental ya. Jadi misal gini teman-teman, waktu saya sampai di Pelabuhan Gilimanuk, itu vibes Balinya udah terasa banget ya. Karena saya disambut dengan nuansa Bali, dengan adat-adat Bali gitu ya. Tidak seperti di kota-kota lain. Karena saya pernah mengunjungi beberapa kota di Sumatera dan Jawa. Hanya beberapa kota saja yang yang nuansanya terasa banget di kota itu. Semisal kalau di Sumatera itu seperti di Aceh sama di Sumatera Barat. Ya, kalau di Pulau Jawa itu saya kasih contoh seperti di Jogja teman-teman ya. Pasti teman-teman yang pernah ke Jogja juga satu frekuensi sama saya ya. Ketika kita masuk ke Jogja, itu pasti terasa banget nuansa Jogjanya dibandingkan dengan kota-kota lain. Nah, jadi saya memilih untuk hampir 1 bulan ini tinggal di Bali. Ya, berpindah dari suatu hostel ke hostel lainnya teman-teman ya. Tadinya saya sempat berpikir untuk ambil kontrakan aja setelah 1 bulan ya. Tapi kendalanya ada di masalah kendaraan yang saya pakai. Saya kesini ya modal nggak ada kendaraan teman-teman. Jadi selama di Bali ini saya sewa. Pengennya sih saya bawa motor dari Palembang, cuman karena belum memungkinkan, jadi motor saya tinggal dulu teman-teman ya. Ada suatu impian saya bahwa nanti saya akan tinggal di sini bersama dengan istri dan anak-anak. Sorry, maksud saya anak, karena anak saya baru 1 ya teman-teman. Nah, makanya di sini selama 1 bulan ini saya diibaratkan seperti survei ya di Bali ini, mencari tempat yang cocok untuk tinggal bagi keluarga, mencari spot-spot makanan muslim ya
tentunya karena saya di sini sebagai muslim dan minoritas di sini. Tapi walaupun minoritas, Bali menurut saya masih tempat yang sangat cocok untuk ditinggali ya. Ya mudah-mudahan nanti impian saya ini bisa tercapai ya, someday, suatu hari nanti. Sekarang saya masih ingin fokus dulu membangun konten YouTube Rihla dan Alkisah, karena seperti mungkin teman-teman belum tahu ya, apa sih arti dari Rihla dan Alkisah. Jadi Rihla dan Alkisah itu adalah diambil dari bahasa Arab ya, Arabian, yang mana Rihla itu artinya perjalanan, dan Alkisah itu ya seperti di Indonesianya ya, Alkisah itu ya kisah atau Alkisah. Jadi Rihla dan Alkisah itu adalah perjalanan dan kisah ya. Filosofinya gini teman-teman ya, dimana ada perjalanan pasti di situ ada kisah ya. Walaupun perjalanannya cuma 1 jam, nah saya yakin masih pasti terdapat kisah dalam perjalanan tersebut. Makanya slogan saya itu adalah dimana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Ya, jadi makanya saya membuat video tentang wisata ini ya. Nah, video saya ini lebih ditujukan kepada teman-teman ya, misalnya yang mau liburan ke suatu wilayah, ke mana saja nih rekomendasi tempat wisatanya. Jadi selama di video ini saya tidak akan melakukan hal-hal yang ekstrim, misalnya kayak nebeng truk atau nebeng mobil ya, atau mungkin kendaraan lain, atau istilahnya nebeng gitu ya. Jadi mungkin tidak akan teman-teman temukan, atau mungkin teman-teman tidak akan menemukan juga mungkin ya untuk saat ini video saya mengenai ke gunung. Bukan saya tidak mau ke gunung ya teman-teman ya, karena fokus di channel video saya ini adalah mengunjungi spot-spot di kota-kota ya, misalnya kayak di kota Semarang atau kota Jogja. Terlebih saya sekarang berada di Bali. Nah, jadi bagi kalian misalnya yang ingin berkunjung ke Bali, bisa nonton video saya sih. Kira-kira kemana aja rekomendasi tempat wisata selama kalian di Bali. Nggak selamanya di Bali ya teman-teman ya. Ini saya masih belum pindah kota aja, dikarenakan wisata di Bali ini masih belum habis teman-teman saya kunjungi selama 1 bulan ini. So buat teman-teman yang udah subscribe, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih, dan terus support channel ini ya teman-teman ya, karena channel ini nggak akan bisa terbentuk dan terbangun berdasarkan kontribusi dari teman-teman semua. Oh ya, perangkat yang saya pakai selama merekam ya di beberapa video saya ini, saya hanya bermodalkan HP merek Xiaomi ya. Dan juga saya memakai tongsis teman-teman untuk merekam ini. Jadi ya mohon dimaklumin aja ya teman-teman ya, kalau misal kualitas video dan kualitas gambar itu masih belum cukup, karena jujur budget saya ini terbatas untuk membeli peralatan. Ya mungkin nanti seiring berjalannya waktu, jika channel ini berkembang, tentunya dan pasti saya akan upgrade peralatan teman-teman ya, yang lebih proper lagi, agar bisa kualitasnya itu memanjakan mata dari para subscriber saya dan para penonton channel YouTube saya. Ya sekarang kita berada di Jalan Legian ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sepanjang jalan yang saya rekam ini banyak banget tempat wisatanya. Saya di sini sambil nyetir ya, tangan satu. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan lagunya nggak copyright ya. Tuh. So, mau bahas apa lagi ya kira-kira? Oh ya, rekam jejak saya sebelumnya atau background saya sebelumnya adalah saya dulunya sebelum saya memulai untuk menjadi seorang travel vlog, saya adalah ex karyawan. Ya, saya adalah seorang mantan karyawan yang terpaksa dirisainkan oleh perusahaan di tempat saya bekerja dulu karena suatu dan lain hal lah. Bukan karena pandemi atau bukan karena apa. Ya, jadi di sini modal saya, teman-teman, modal untuk membangun channel ini ya hasil dari mencairkan dana BPJS ketenaga kerjaan ya. Sedikit curhat teman-teman ya. Ya nggak seberapa tapi ya bisalah bertahan sampai beberapa bulan kemudian. Nah, pertanyaannya, jika nanti suatu saat channel saya ini tidak berkembang, ya saya mungkin akan mengambil langkah untuk menjadi karyawan kembali ya teman-teman ya, karena saya masih ada istri dan anak yang harus saya hidupi. Ya memang sih kelihatannya seperti bodoh ya, tapi itulah teman-teman, namanya pilihan. Terkadang pilihan itu sulit dan banyak dijebak orang ya. Jadi di sini saya punya spare. Budget saya ini kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 bulan. Apabila di bulan ke-6 masih tidak berkembang atau mungkin belum berkembang, ya terpaksa saya harus mencari kerja kembali sambil yang membuat video kembali ya teman-teman ya. Nah, di channel saya ini untuk spare videonya itu sampai bulan depan mungkin masih cukup ya, karena sudah beberapa banyak sekali wisata yang saya take videonya selama saya di Bali. Memang tidak mudah ya teman-teman ya untuk memulai menjadi seorang YouTuber, dimana pasti banyak sekali tantangan, halangan maupun rintangan ketika kita akan memulai teman-teman ya. Satu contoh adalah misal saya memulai channel ini dalam keadaan tidak memiliki alat apapun kecuali tongsis dan HP yang saya gunakan untuk merekam ini teman-teman. Tapi bagi saya sih, kalau misalnya saya menunggu sampai alat saya ini proper, ya mungkin saya nggak akan pernah mulai membuat videonya ya. Dan juga saya membuat video ini adalah bertujuan dan berdasarkan dari teman-teman saya ya. Kebetulan saya ini orangnya hobi jalan. Banyak dari teman saya yang menanyakan kalau misalnya rute mau ke kota ini secara backpacker atau solo traveling itu gimana. Nah, jadi itulah dasar saya atau background saya memulai channel YouTube ini, untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang destinasi wisata dan juga cara mencapai kota tersebut ya. Nah, selain itu juga tentu tidak mudah yang seperti saya katakan tadi ya, untuk memulai channel YouTube ini, dimana saya harus proper sekali masalah budget ya, karena budget itu adalah nyawa dari perjalanan. Kalau misalnya teman-teman melakukan liburan atau kunjungan ke suatu kota atau wilayahnya, budget ini memegang hal yang penting. Jadi misalnya teman-teman mau kemana aja ya teman-teman ya, pasti budget ini adalah hal terpenting. Misal kita ada apa-apa di jalan, butuhnya uang. Kalau kita lapar, butuhnya uang. Kalau kita mau menginap, ya juga butuh uang. Nah, jadi saran saya teman-teman, bagi kalian yang ingin jalan-jalan ataupun berwisata ke tempat liburan impian kalian,
pastikan budgetnya itu sesuai ya teman-teman ya. Jangan misal kalian mau liburan ke sini tapi memaksakan dengan keadaan budget yang tidak sesuai. Takutnya nanti apa ya, yang ada liburan kalian itu nggak happy teman-teman. Begitupun juga saya. Selama saya di Bali ini, saya berusaha untuk menggali informasi ataupun menggali info di mana tempat wisata yang masih istilahnya itu low cost budget ya, yang ramah di kantong bagi teman-teman wisatawan ataupun teman-teman subscriber saya yang ingin bepergian di Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan sih ke depannya saya akan melakukan perjalanan juga yang atau mengunjungi tempat wisata yang berbudget agak di atas sedikit ya. Semisal contoh, kalau kita kesini mau masuk ke GWK itu paling tidak tiketnya lebih mahal daripada ke tempat wisata yang saya sudah ambil videonya selama ini ya teman-teman ya. Begitu juga kalau misalnya kita di sini mau main wahana, ya tentu budgetnya juga harus ekstra. Saya bisa aja sih merekam atau mengambil video di tempat wisata yang di luar budget saya, tetapi saya takutnya nanti spare dari budget tersebut tidak memungkinkan untuk saya bertahan selama 7 bulan ke depannya teman-teman ya. Jadi di sini saya menjelaskan dan juga saya ingin meminta kepada teman-teman untuk tetap support saya dengan cara like dan subscribe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengunjungi wisata di kota-kota teman sekalian. Oke, next kita bahas apa lagi ya teman-teman ya. Oh ya, kalau kota asal saya ini berasal dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang lebih tepatnya. Jadi perjalanan saya ke sini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari 2 malam. Seperti yang saya mungkin bisa teman-teman saksikan di video saya ya. Perjalanan dari Palembang menuju Denpasar. Dan sekali lagi saya katakan kepada teman-teman bahwa saya di sini ya rencananya ingin tinggal ya. Kalau bisa sih ingin kerja di sini, ingin punya rumah di sini dan ingin punya kehidupan di sini teman-teman ya. Jadi mohon supportnya saja. Saat ini saya masih berada di Bali, belum tahu estimasi waktunya kapan saya harus pindah meliput ke kota lain ya. Karena Bali ini nggak hanya sekedar Badung, Denpasar, Kuta, Legian, tapi masih ada juga kayak misalnya di Bangli. Di Bangli itu juga ada wisatanya banyak banget ya. Kita belum ini loh, wisata ke Kintamani, belum wisata ke Pura Besaki, belum wisata ke Danau Bedugu, Danau Batur, dan juga belum mengunjungi Buleleng. Aduh, banyak banget teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan saya mohon supportnya aja teman-teman ya, agar saya bisa bertahan dan bisa membuat video untuk disaksikan teman-teman sehingga menjadi referensi liburan kalian ke Bali. So, kita udah muter lagi sekarang ke arah Seminyak. Atau kita mau ke kota Denpasar teman-teman ya. Kita mau cari wisatanya dulu. Wisata malam di sana. Denpasar itu kalau mungkin teman-teman yang belum tahu itu kota ya teman-teman. Ya, kotanya di Bali. Nah, kalau Kuta, Legian, Seminyak itu ya berada di Kabupaten Badung namanya teman-teman. Dulu sih saya nggak tahu ya, tapi semenjak saya memutuskan lama tinggal di sini, makanya saya searching teman-teman. Dan juga saya ada keinginan untuk meliput kegiatan agama di sini teman-teman ya, karena menurut saya unik loh. Baik itu pernikahan ataupun ketika acara ngaben ya. Tapi jujur aja di sini saya belum punya teman yang berdomisili di Bali. Mungkin suatu saat punya ya. Saya harap sih punya.
agar bisa terjalin koneksi antar ya sesama subscriber mungkin ya. Ya, jadi segitu dulu ya videonya teman-teman ya, untuk jalan-jalan dan ya semacam video introduce atau perkenalan dari channel YouTube-nya Rila dan Alkisah. Ya mungkin bisa syukur-syukur ya bisa mengilhami teman-teman atau menjadikan inspirasi teman-teman dari video-video saya ini selama di Bali. Kira-kira teman-teman mau wisata kemana aja gitu ya. So jika kalian suka videonya silahkan like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar bagi kalian yang mau kotanya dikunjungi sama saya, atau ada rekomendasi wisata di Bali lainnya, kalian boleh komen di kolom komentar. So teman-teman, akhirnya dimana kisah hari ini atau malam ini, akhirnya perjalanannya harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kembali teman-teman, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Tentunya masih banyak videonya. Oke. Dadah, sampai jumpa dan see ya.